Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan gua Lembu Tambun di Jurnal Lembu, dan malam ini kita sedikit bahas mengenai pembagian dividen yang bisa terjadi di bulan November tahun ini. Disclaimer on dulu ya, ini berdasarkan cara melihat versi gua dari November di 2023. Walaupun listnya banyak, tetapi gua rata-rata memilih paling tidak setahun tuh 2 kali, dan biasanya kalau setahun 2 kali biasanya kemungkinannya pertama adalah cash dividend, satunya lagi adalah interim dividend. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Google menerjemahkan bahwa kalau dividen interim itu biasanya diberikan sebelum akhir tahun ya, akhir tahun perusahaan ya gitu. Jadi biasanya jumlahnya tuh lebih kecil. Nah, sedangkan kalau yang rata-rata yang kita incar adalah dividen tunai, karena itu pengembalian atas investasi yang diambil dari keuntungan modal investasi dan dibagikan secara tunai. Artinya, dividen interim juga diberikan kepada kita, para investor, tapi biasanya akan diberikan sebelum akhir tahun. Jadi jangan terlalu berharap terhadap kehadiran dividen interim ya, bukan dividen tunainya, dividen interimnya. Pun kalau dapat dividen interimnya, berarti ya itu bersyukur karena memang diberikan, ada pembagian dividen. So, gue coba melihat beberapa saham yang akhirnya gue kurasi untuk melihat yang saham-saham yang kemungkinan di tahun 2024 ini akan memberikan dividen interim. Pertama yaitu SPTO, emiten SPTO atau Surya Pertiwi ya. Sektornya perindustrian, barang perindustrian. Jadi kalau dilihat dari sini historinya rata-rata 2 digit ya. Di sini bisa kelihatan ada, kalau kita lihat dari pandemi 2020, 2021, 2022 ya kan, itu cash dividen, interim dividen, cash dividen, interim dividen. Walaupun mengalami pandemi di 2020, 2021-nya membagi, 2002-nya membagi, 2023-nya membagi, dan kemungkinan ini akan jatuh nanti di bulan November. Jadi kalau mau masuk, sekali lagi keputusan masing-masing para investor ya. Lihat dulu geraknya dari SPTO. Kemudian berikutnya adalah prima andalan mandiri, sektor energi, minyak gas batubara, industrinya batubara. Kalau kita lihat MCOL ya, ini 3 digit nih dividennya. Dan kalau kita lihat iramanya dari 2021, dia 2021 cuma 1, interim aja. Terus cash dividen, interim dividen, cash dividen, interim dividen. Jadi Mei, November, Mei, dan November. Jadi kemungkinan ini akan memberikan dividen buat dividen interim ya. Jadi so cek kembali, sekali lagi ini Anabel lah ya, analisa gembel gua terhadap saham MCOL ya, emiten MCOL. Berikutnya adalah Multi Bintang Indonesia, biasa lawannya dari Delta Jakarta ya, karena ini lebih pada minuman bir ya. Jadi kalau buat teman-teman yang takut, maksudnya karena tidak masuk dalam hitungan karena ini termasuk riba, maka tidak disarankan ya. Namun kalau kita lihat historinya bagaimana dari 2020 dia nggak kasih dividen, 2019, 2018, 17-nya itu konsisten 2 kali, 2020 mungkin mengalami pandemi ya, tantangannya cukup berat, memilih untuk tidak membagi. 2021 hanya 1 kali, 2022 2 kali, 2003 2 kali, dan kemungkinan nanti terjadi di bulan November ini. Jadi kalau teman-teman mau masuk, silakan ya gitu. Sekali lagi kembali ke masing-masing keputusan para investor ya terkait dengan hal ini jika mau mengambil multi bintang. Kemudian di sini ada juga Temposcan Pacific yang masuk dalam subsektor farmasi riset kesehatan, industrinya farmasi ya. Temposcan Pacific ya, jadi ini bukan majalah Tempo ya, ini farmasi ya, yang konsisten walaupun pandemi. Waktu tahun 2020 sekali, 2021-nya 2 kali, 2022-nya 2 kali, 2003 2 kali, dan
kemungkinan bisa jatuh di Desember dan November di tahun ini untuk cum date-nya. Jadi silakan teman-teman bisa mencoba untuk kalau mau masuk. Sekali lagi ini analisa gembel, tidak ada benar dan tidak ada salah. Keputusan masing-masing di tangan rekan-rekan ya. Terus kemudian oke, kita lanjut. Saham berikutnya adalah Cikarang Listrindo, yang sektornya adalah infrastruktur, industrinya adalah utilitas listrik, dan subindustrinya utilitas listrik ya. Kalau kita ngelihat historinya dari dividennya POWR ini di 2020 cukup lumayan juga, padahal pandemi ya, 2 kali tidak ngaruh kayaknya terhadap pandemi ya. Terus kemudian 2021 2 kali, 2022 2 kali, 2003 2 kali, dan kemungkinan di tahun 2024 ini biasanya pasti akan jatuh di November, Desember, atau Desember nanti gitu. Jadi teman-teman bisa memakai kesempatan untuk mengisi senjatanya di POWR ini ya. Sekali lagi silakan gitu ya. Dan POWR ini belum turun-turun nih, menarik. Kemudian ada Tugu ya, Tugu nih asuransi Tugu Pratama Indonesia. Sekali lagi disclaimer on dulu buat teman-teman yang memang merasa tidak cocok dari saham-saham yang gue sebutin, jangan dipaksain, karena ini bukan rekomendasi, ini hanya gue mau nunjukin Anabel aja, analisa gembel mengenai rata-rata saham-saham ini untuk cenderung untuk memberikan setahun sekali atau 2 kali dalam setahun, atau bahkan mungkin 4 kali gitu ya. Jadi asuransi Tugu Pratama ini masuk di jenis asuransi, dan kalau nggak cocok jangan dipaksain ya. Ini di 2019, 2020 tangguh juga, walaupun itu 2001 kasih, 2002 kasih, 2023 itu ngasih 2 kali, dan ya so-so sih, ini masih agak ragu apakah nanti di sekitar bulan November dan Desember ini akan memberikan dividen gitu ya. Kemudian kita lanjut ke pelayaran Nelly Dwi Putri, sektor transportasi, industrinya logistik pengantaran, subindustrinya logistik. Nah, jadi ini kebetulan waktu di 2013 dividennya masih kecil, kemudian dia sekarang udah mulai 2 digit ya. Bahkan 2021 ngasih 2 kali, 2021 kasih 3 kali, 2022 kali, 2003 2 kali, dan kemungkinan mungkin ya, sekali lagi masih mungkin, ini nanti di bulan November ini akan memberikan kemungkinan ada dividen ya. Jadi kita lihat historinya aja geraknya biasanya gitu. Jadi semua keputusan di tangan masing-masing ya, di tangannya para investor. Kemudian yang terakhir adalah UNVR, Unilever Indonesia. Ini lagi turun-turunnya ya saat ini ya. Lagi turun-turunnya ke bawah karena sektor ini barang konsumen primer sedang lagi menjadi sorotan karena sahamnya turun drastis ya. Tapi kalau kita lihat dari 2020, konsisten 2 kali, 2021 konsisten, 2002 konsisten, 2003 konsisten. Kemudian di 2004, kalau di 2003 Juli, 2004-nya Juni. Jadi biasanya tuh di kisaran 2016 hingga 2019 itu masih kasih 3 digit ya. Sekarang udah mengurangi kasih dividennya hanya 2 digit. Jadi orang menganggap bahwa wow, mungkin Unilever nggak legit lagi nih kalau soal kasih dividen. Jadi bagi teman-teman para investor, biasanya sih dividen itu akan mengikuti harganya. Kalau harganya turun, biasanya dividennya juga turun gitu ya, nilai dividennya. Jadi kalau memang di dalam ini ada pemain-pemain besar, mungkin ya mereka akan lebih memilih saham-saham yang per dividen besar, atau enggak biasanya 3 digit nih ya gitu. Jadi saat ini lagi mengalami penurunan. Kalau mau masuk silakan ya. Sekali lagi ini analisa gembel, belum menentukan soal kinerjanya, tapi ini kurang lebih performa dividennya. Semoga membantu buat teman-teman semua. Selamat
berinvestasi. Salam dari gue, Lembu Tambun.